Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Arif Sutanto dari kelas 5B Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Syekh Yusuf Kota Tangerang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence di era Industri 4.0. Pertama-tama, kita akan sampai pada pertanyaan yaitu apa itu Artificial Intelligence dan Industri 4.0. Mungkin teman-teman belum mengetahui dan memahaminya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dimulai dari Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam Artificial Intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Industri 4.0. Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem cyberfisik, komputasi awan atau cloud computing, dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan sebuah istilah yaitu pabrik cerdas. Di dalam pabrik cerdas berstruktur modular, sistem cyberfisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet of Things atau IoT, sistem cyberfisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan atau cloud computing, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah industri dari 1.0 sampai 4.0. Dimulai dari industri 1.0. Revolusi industri pertama terjadi pada akhir abad ke-18 yang ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Akibatnya, meski jumlah produksi meningkat, banyak orang yang menganggur. Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 dengan pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Produksi massal ini menggunakan listrik dan jalur perakitan. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat pada tahun 1870. Revolusi industri 3.0 terjadi pada awal tahun 1970 yang dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia dan biaya produksi dapat ditekan sedemikian rupa. Sejak awal tahun 2018 hingga sekaranglah diperkirakan merupakan zaman revolusi industri 4.0 di mana industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, membentuk konektivitas antar manusia, mesin, dan internet yang dikenal dengan nama Internet of Things. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan industri 4.0 mulai terjadi di Indonesia? Industri 4.0 di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa negara Indonesia saat ini telah memasuki era revolusi industri keempat atau dikenal dengan nama Industri 4.0. Yang menandai terjadinya era Industri 4.0 ini adalah banyaknya penggunaan mesin-mesin yang terintegrasi oleh jaringan internet atau yang biasa dikenal dengan nama Internet of Things atau IoT. Sebelumnya Industri 4.0 ini telah diperkenalkan di negara Jerman sejak tahun 2011 sebagai bentuk dari penerapan ekonomi digital. Dengan sudah memasuki era Industri 4.0 ini, kewajiban bagi negara Indonesia ini pun juga harus menyiapkan generasi-generasi muda atau generasi-generasi milenials menjadi angkatan kerja yang kompetitif, produktif, dan inovatif di sepanjang era tersebut. Revolusi Industri 4.0 diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia dan diperkirakan hal ini akan membuat pergeseran lanskap bisnis dan sosial. Selain mendorong terbukanya pasar yang baru, revolusi industri keempat pada era digital ini juga menjanjikan keuntungan jangka panjang berupa efisiensi dan produktivitas. Proses bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa akan menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk itu, perusahaan harus memanfaatkan teknologi baru dan berkembang untuk dapat mencapai tingkat efisiensi produksi dan konsumsi yang lebih tinggi dan ekspansi ke pasar-pasar yang baru. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya, sehingga menghasilkan model bisnis baru berbasis digital. Nah, kita telah sampai pada gambar mengenai teknologi yang diadopsi perusahaan di Indonesia. Beberapa teknologi ini sudah diadopsi di perusahaan-perusahaan Indonesia berdasarkan jumlah persentasenya, dimulai dari teknologi User and Entity Big Data Analysis sebesar 92%.
Kemudian Internet of Things sebesar 86%, Apps and Web Enabled Market sebesar 83%, Machine Learning sebesar 82%, Cloud Computing sebesar 77%, Augmented and Virtual Reality sebesar 65%, Encryption sebesar 61%, Digital Trade sebesar 61%, Wearable Electronics sebesar 58%, Distributed Ledger atau blockchain sebesar 55%, new material sebesar 53%, quantum computing sebesar 45%, autonomous transport sebesar 45%, 3D printing sebesar 45%, stationary robot sebesar 39%, humanoid lens robot sebesar 36%, bioteknologi 30%, humanoid robot sebesar 27%, dan aerial and underwater robot sebesar 20%. Demikian adalah teknologi yang telah diadopsi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Mengenai teknologi tersebut, banyak sekali teknologi yang lebih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk kepada penerapan Artificial Intelligence di bidang Industri 4.0. Berikut beberapa penerapan teknologi AI di bidang Industri 4.0 dilihat dari sisi penggunaannya, antara lain 1. Dalam pemeriksaan kualitas. Pabrik-pabrik yang membuat produk-produk yang kompleks, misalnya microchip dan circuit board, memanfaatkan artificial intelligence untuk memeriksa jika ada error pada produk. Penggunaan teknologi tentu akan lebih andal ketimbang bergantung pada kejelian mata manusia. Biasanya di sini, layanan AI akan dikomunikasikan dengan kamera beresolusi tinggi, dan ketika diintegrasikan dengan framework data processing berbasis cloud, tiap kesalahan atau error akan ditandai dan direspon terhadap kesalahan itu segera dikoordinasikan. Yang kedua adalah manajemen. Pabrik cerdas seperti LG memanfaatkan machine learning untuk mendiagnosis dan memprediksi kerusakan pada mesin sebelum menjadi masalah. Dengan cara ini, tim manajemen dapat memperkirakan jika terjadi kelambatan tak terduga karena isu semacam ini dapat menimbulkan biaya yang cukup mahal bagi perusahaan. Yang ketiga, dalam mendesain lebih cepat. Airbus, produsen yang bergerak di bidang produsen pesawat terbang, memanfaatkan AI untuk menciptakan ribuan desain komponen hanya dengan memasukkan angka tertentu ke komputer. Generatif desain model memberikan Airbus mengurangi waktu para desainer Autodesk dalam menguji desain baru. Yang keempat, dalam mengurangi dampak terhadap lingkungan. Lain lagi pengalaman Siemens. Perusahaan asal Jerman ini membuat turbin gas yang dilengkapi ratusan sensor di dalamnya. Data dari sensor-sensor tersebut dimasukkan ke dalam sistem pemrosesan data berbasis AI. Sistem cerdas ini mengatur katup bahan bakar agar turbin menghasilkan emisi serendah mungkin. Nah, kalau tadi adalah penerapan artificial intelligence dilihat dari sisi penggunaannya, di sini adalah beberapa penerapan teknologi AI di berbagai bidang, antara lain 1. Bidang industri. Pada awal tahun 2019, The International Federation of Robotics memperkirakan akan ada lebih dari 1,3 juta robot industri yang bekerja di pabrik-pabrik seluruh dunia. Fungsi robot dalam bidang industri adalah untuk mengerjakan tugas yang membutuhkan tenaga besar, ketelitian yang tinggi, dan risiko keselamatan kerja yang besar, sehingga dengan menggunakan robot akan meminimalisir human error atau kesalahan manusia pada proses perindustrian dan dapat meningkatkan produktivitas produksi secara efektif dan efisien. Yang kedua, di bidang perbankan. Pada perbankan, contoh penerapan AI antara lain A. Chatbot dan virtual assistant. Bank mempergunakan chatbot atau semacam layanan teks dan voice bot dengan suara untuk menyelesaikan masalah. Biasanya teknologi yang terlibat di sini adalah natural language processing. Yang B adalah profiling nasabah. Bank dapat melakukan komunikasi dan mengambil keputusan berdasarkan profil detail setiap nasabah. Keputusan diambil tanpa campur tangan manusia. AI mempergunakan data yang terstruktur maupun tidak terstruktur untuk melihat profil customer. Ketiga, di bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, contoh penerapan AI antara lain A. Operasi robotik untuk membantu dan mengarahkan ahli bedah. B. Perawat virtual untuk membantu perawat memantau kondisi pasien. C. Mengelola rekam medis dan data lainnya. D. Manajemen pengobatan seperti e-cure untuk membantu penggunaan obat. Dan E. Konsultasi digital seperti aplikasi Babylon di Inggris. Yang keempat, di bidang pendidikan. Penerapan AI di bidang pendidikan adalah pemanfaatan voice assistant di kelas. Kehadiran voice assistant seperti Amazon Alexa, Google Home, Apple Siri, dan Microsoft Cortana memungkinkan murid berinteraksi dengan materi pembelajaran tanpa harus berinteraksi dengan guru atau dosen, baik di ruang kelas maupun di rumah. Yang terakhir adalah di bidang pertanian. Penerapan AI di sektor pertanian ini dilakukan FJ Dynamics dengan mengembangkan berbagai mesin pintar atau smart machine untuk meningkatkan produksi dan keberlanjutan atau sustainability
Dengan mengurangi risiko dan menekan keharusan petani melakukan aktivitas fisik, bukan hanya AI, contoh penerapan ini juga menyandarkan pada kekuatan cloud dan Internet of Things atau IoT. Nah, kita akhirnya sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan yang tadi adalah bahwa industri berkembang terus-menerus dari tahun ke tahun, dimulai dari industri 1.0 di tahun 1784 sampai industri 4.0 dimulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Dan masuknya teknologi ke dalam industri berdampak besar terhadap produksi-produksinya. Seperti contohnya AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence berguna untuk membantu pekerjaan manusia yang berisiko tinggi dan membutuhkan tenaga besar. Oleh karena itu, Artificial Intelligence digunakan dalam pabrik-pabrik yang berkapasitas besar dan jumlah produksi yang besar. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu Artificial Intelligence dapat mengurangi jumlah pekerja manusia. Akibatnya manusia dapat lebih banyak menganggur lagi. Demikian video yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.